Sebelumnya kan saya juga pernah ikut OBA nih Tat, dari SMP. Pas SMP saya pernah ikut, alhamdulillah juara juga. Tapi jadi saya agak menggampangkan gitu awal pas kabupaten. Saya kurang belajar apa-apa, ternyata di kabupaten cuma dapat nomor 3. 20 menit saya cuma ngurusin internet, karena internetnya belum kunjung membaik. Akhirnya saya dikasih alternatif untuk menggunakan handphone daripada menggunakan laptop. Saya menggunakan handphone, alhamdulillah bisa. Jadi saya cuma mengerjakan 100 soal itu saya kerjakan 40 menit kurang lebih. Tips yang pertama sih harus ada kemauan yang lebih, Zed. Kemauan yang lebih itu memang dibutuhkan banget dari yang lain. Kenapa? Karena dengan adanya kemauan itu kita lebih mempunyai tujuan yang berbeda dari yang lainnya. Emang harus syiar kepada Allah, tapi kita tetap harus menempatkan target nih. Target kita juara 1. Ya udah, kalau targetnya begini, berarti kita harus begini. Harus belajarnya segini, mainnya dikurangin, belajarnya dilebihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala maba'du. Alhamdulillah hari ini di ruang sosial bisa kita lihat ini kita salah satu santri kita ini mendapatkan piala, dan pialanya pun alhamdulillah nih tingkatnya ini prestasi di tingkat nasional. Baik, sebelum kita cari tahu ini piala apa, kita berikan kesempatan dulu kepada yang punya piala nih untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deifa Wicaksana dari kelas 12D. Asal saya dari Bekasi, umur 17 tahun ini. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kelas 12 ya? Iya. Deifa. Baik, Deifa, boleh diceritain gak nih? Ini kan piala ini berkaitan dengan lomba ya. Lombanya adalah Olimpiade Bahasa Arab. Dan ini emas untuk tingkat nasional ya. Masya Allah. Sebelum kita bicara tentang perlombaannya nih, Deifa boleh diceritain dulu nggak? Dulu awal mulanya nih seperti apa sehingga Deifa ini punya prestasi di bidang bahasa Arab. Silakan Deifa. Ya, dulu awal mula kan emang bahasa Arab udah dipelajari Tat ya di Albina dari kelas 7. Dan mungkin saya juga ada kecenderungan ketertarikan kepada bahasa Arab memang dari kelas 7 itu lebih besar dibandingkan pelajaran-pelajaran syar'i lainnya. Kenapa? Karena bahasa Arab tuh kan dasar dari pelajaran syar'i lainnya, Tat. Kalau insya Allah kita ngerti bahasa Arab, insya Allah kita juga bisa lebih mengerti, memahami pelajaran-pelajaran syar'i lainnya gitu. Terus buat kenapa milih ikut lomba bahasa Arab, sebelumnya sih saya pernah ikut lomba juga MTQ. Sampai di tingkat provinsi itu saya dapat harapan 1. Nah itu tuh saya masih agak kurang puas. Kenapa nih kok cuma dapat harapan 1? Akhirnya ada lagi kesempatan muncul Olimpiade Bahasa Arab. Ya udahlah dicoba, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan alhamdulillah nggak salah pilih ya Deifa ya. Deifa dulu waktu diseleksi kan di tingkat sekolah, bisa diceritain dulu nggak seleksi di tingkat sekolah seperti apa dulu? Dulu seleksi di tingkat sekolah tuh dipilih 10 orang murid terbaik. Yang milih itu guru-guru bahasa Arab. Dipilih 10 orang lalu dites diambil 2 orang. Nah alhamdulillah saya dapat di posisi kedua. Posisi ke-1 ada teman saya Hafidz Syafaqoh namanya. Masya Allah, jadi dipilihnya 10 terbaik dulu ya. Dari situ diseleksi lagi 2 dan Deifa salah satunya gitu ya. Bisa diceritakan nggak Deifa dulu ini proses OBA ini berapa lama waktunya Deifa nih dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional ini? Proses OBA itu pertama dari tingkat kabupaten tanggal 3 Agustus kalau nggak salah. Awal Agustus sampai nasional itu 4 sampai 6 November. Sebelum 3 Agustus itu ada seleksi internal dulu di sekolah mulai bulan Juli akhir, Tat. Juli akhir ya, jadi dari awal semester ya sampai sekarang gitu ya. Iya.
Boleh nggak silakan Deiva sampaikan nih kepada teman-teman ruang sosial gitu kan, proses obat dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional itu seperti apa Deiva? Proses obat dari tingkat kabupaten tuh tanggal 3 Agustus. Sebelumnya kan saya juga pernah ikut obat nih Tat, dari SMP. Pas SMP saya pernah ikut, alhamdulillah juara juga. Tapi jadi saya agak menggampangkan gitu awal pas kabupaten. Saya kurang belajar apa-apa, ternyata di kabupaten cuma dapat nomor 3. Nomor 3 lanjut ke provinsi. Di provinsi ini total peserta kurang lebih ada 57 dari setiap kota atau kabupaten di Jawa Barat. Nah, Albina mengirimkan 3, 1 dari putri, 2 dari putra. Saya dan teman saya Hafidz Syafaqoh. Nah, alhamdulillah karena di provinsi ini mungkin saya belajar dari kesalahan sebelumnya, saya mulai lebih giat lagi nih belajarnya. Saya lebih tekun lagi, lebih banyak berdoa. Alhamdulillah di provinsi dapat nomor 1. Provinsi nomor 1 ya. Provinsi Jawa Barat nomor 1. Lalu yang putri nomor 2. Nah, lanjut ke tingkat nasional, Albina mengirimkan dua peserta untuk mewakilkan Jawa Barat ke jenjang nasional. Jenjang nasional ini total peserta 70 Tat. Nah, 70 peserta ini hampir dari setiap provinsi ada. Dari Aceh sampai dari Papua pun ada, dari Sorong, dari Jogja, Makassar, Kalimantan, Sumatera. Itu semuanya hadir di satu tempat di Jakarta. Perlombaan tuh 3 hari 2 malam. Hari pertama kita registrasi, hari kedua perlombaannya, hari ketiga pengumuman. Nah, saat perlombaannya ini sebenarnya saya agak ada sedikit kendala internet pas perlombaannya. Dengan 100 soal dan diberikan waktu durasi mengerjakan cuma 1 jam ini, jujur sebenarnya saya agak kesusahan awalnya. 1 jam 100 soal agak susah, kebanyakan banget. Terus habis itu, tapi coba dulu bismillah, ternyata ada kendala internet, saya kemakan waktu 20 menit. 20 menit saya cuma ngurusin internet, karena internetnya belum kunjung membaik. Akhirnya saya dikasih alternatif untuk menggunakan handphone daripada menggunakan laptop. Saya menggunakan handphone, alhamdulillah bisa. Jadi saya cuma mengerjakan 100 soal itu saya kerjakan 40 menit kurang lebih. Habis itu sebenarnya dari situ saya udah agak kurang yakin nih. Kayaknya udah nggak banget. Kurang yakin. Kayaknya udah susah untuk mendapatkan juara gitu ya. Karena sebelumnya saat pelatihan bersama teman-temannya tuh, teman-teman lain tuh kemampuannya sama semua, maksudnya jago semua, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi, semuanya tuh sama rata. Ditanya soal ini bisa semua. Udah alhamdulillah, ba'da Allah, alhamdulillah juara 1. Juara 1 ya. Jadi emas itu untuk nomor 1, 2, 3 dapat emas ya? Iya, 1, 2, 3 dapat emas. Masya Allah. Dan inilah piala yang sekarang dibawa sama Deiva ya, Masya Allah nih. Juara 1 untuk tingkat SMA swasta ya? SMA swasta ya? Oke, baik. Deiva, ini kan pencapaiannya sudah luar biasa ya, mendapatkan emas di tingkat nasional juga gitu kan. Mungkin sekarang kan juga udah kelas 12 Deiva ya. Mungkin untuk kelanjutan ke depannya nih Deiva, apakah tetap di jalur bahasa Arabnya atau mau ke mana Deiva? Kelanjutan setelahnya mungkin saya lebih prefer ke kedokteran sih. Oh, ke kedokteran. Mungkin nanti S2-nya baru melanjutkan ke sastra Arab atau fikih, saya masih kurang yakin. Biasa, baik. Deiva, mungkin banyak dari anak-anak muda lain di luar sana ketika melihat video kita ini yang juga ingin seperti Deiva pencapaiannya. Mungkin ada tips, saran buat teman-teman supaya bisa menguasai bahasa Arab seperti Deiva, seperti apa mungkin? Tips yang pertama sih harus ada kemauan yang lebih, Zed. Kemauan yang lebih itu memang dibutuhkan banget dari yang lain. Kenapa? Karena dengan adanya kemauan itu kita lebih mempunyai tujuan yang berbeda dari yang lainnya.
kalau kemauan kita udah lebih, pasti tujuan kita sudah lebih tinggi dari tujuan-tujuan santri-santri yang lain. Dan kemauan lebih ini juga menambahkan semangat kita, motivasi kita buat kita tuh mengerjakan sesuatu hal ini dengan kemauan sendiri tuh beda daripada dengan kemauan orang lain yang dipaksakan kepada kita. Tuh. Yang kedua, karena pilih sesuai passion that. Karena mungkin bahasa Arab nih salah satu passion saya, ya udah mau passionnya pas, itu belajar pasti enak lah. Belajar mudah, gampang memahami, habis itu enjoy juga, nggak dibawa pusing, nggak dibawa stres gitu. Ketiga, motivasi kita ikutin itu apa tuh. Motivasinya ya setelah syiar di jalan Allah kan menyebarluaskan bahasa Arab di Indonesia, bahasa Nabi kan. Motivasi kita tuh harus kuat untuk apa kita ikut suatu hal ini. Kalau ikutan doang nggak ada motivasinya, nggak ada tujuannya, nggak ada girohnya, mungkin ya kalau kalah ya udah biasa aja. Sebenarnya juga kalau kalah, kalau motivasinya tinggi harusnya biasa gitu. Motivasi kita tuh harus lebih tinggi, lebih gede lah daripada peserta lain mungkin itu. Habis itu tujuan sih, tujuannya emang harus syiar kepada Allah, tapi kita tetap harus menempatkan target nih. Target kita juara 1. Ya udah, kalau targetnya begini, berarti kita harus begini. Harus belajarnya segini, mainnya dikurangin, belajarnya dilebihin, biar target itu tercapai. Gitu. Masya Allah, luar biasa tipsnya. Deva, mungkin pencapaian Deva ini juga kan banyak kontribusi dari pihak-pihak yang terkait gitu kan. Mungkin ada yang disampaikan, Deva? Ya, pertama saya mengucap puji syukur kepada Allah Ta'ala karena telah memberikan karunia-Nya yang luar biasa ini. Kedua, kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya yang telah mendoakan, mensupport, mendukung, menyemangati. Ya semuanya lah dipenuhi sama mereka sehingga saya bisa dapat prestasi seperti ini. Ketiga, kepada seluruh keluarga besar Albina, terutama Ustadz Panji selaku pembimbing yang udah siap ditanyain setiap saat. Kalau ada soal yang bingung langsung dijelasin, kalau ada kendala langsung dibantuin, dibenerin. Ya overall ada min fadli rabbi. Makasih kepada seluruh komponen yang telah mendukung saya dalam perlombaan ini. Oke, baik. Kebetulan kan orang tua Deva waktu pengumuman sedang ada di Spanyol ya. Iya. Nah, ini kita juga ada cuplikannya Deva nih. Ini ternyata orang tua Deva juga mengucapkan syukurnya ya dan ucapan terima kasih. Mungkin bisa diputarkan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi Andalusia, dari Cordoba, Bunda dan Ayah pengen mengucapkan selamat buat ananda kami tercinta Muhammad Denifa Wicaksana Harjanto, juara 1 Olimpiade Bahasa Arab Nasional 2022. Semoga Mas Deva nanti bisa kembali memajukan kejayaan Islam berawal dari Cordoba dan juga nanti di bumi Andalusia ini. Semangat. Dan kami juga mengucapkan syukuran jazakumullah khairan kepada seluruh asatizah Albina Islamic Boarding School yang telah memberikan didikan dan arahan serta bimbingan yang luar biasa buat Ananda, dan wabil khusus syukuran jazakumullah khairan kepada Ustadz Panji Asmara yang telah membimbing Ananda kami. Islam berjaya dari bumi Andalusia. Allahu Akbar. Nah, terima kasih, luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya. Masih muda, berprestasi gitu kan. Mudah-mudahan kita semua ya, khususnya anak-anak muda, apalagi nih kan bulan November ini, kemarin kita baru merayakan ini nih, Hari Pahlawan nih ya. Mungkin ini waktu yang tepat juga. Mudah-mudahan anak-anak muda lebih semangat lagi untuk berprestasi, ya salah satunya seperti yang didapatkan oleh saudara Deva ini. Terima kasih atas waktunya Deva ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ruang sosial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Wicaksana Harjanto, santri Albina dari kelas 12D, peraih medali emas dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional tahun 2022. Mengajak kepada seluruh siswa sekolah dasar dari seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami di Albina Islamic Boarding School. Kami tunggu. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.